ada. Aduh, enggak trigger ya. Tunggu dulu ya, lagi ajan. Seseorang ingin bergabung. Halo, suara ibu kedengeran nggak ya? Kedengeran, Bu. Oh iya, alhamdulillah, makasih. Ntar tunggu. Siapa lagi yang bergabung? Ya kita mungkin nggak terlalu lama ya. Yang penting kita online ya. Takutnya ada capek atau apa ya. Bentar, mungkin ada yang pada belum tahu. Oh, udah pada tahu ya linknya ya. Udah pada tahu ya. Udah ada berapa? Oh, ada lagi ya. Hera ya. Alhamdulillah ajannya udah selesai ya. Bentar ibu masukin dulu linknya ya. Oh, banyak juga yang udah hadir ya, makasih ya udah pada hadir. Sehat-sehat semuanya. Cuaca lagi kurang bersahabat ya, hujan terus panas begitu terus ya. Ada Abi, ada Alia, ada Angga, ada Dimas, ada Hera, Kurnia Dwi Cahya, Muhammad Refi, Rizky Ramadan. Oh, Rizky ada dua ya, Rizky Ramadan nama Rizky Arisandi, ada Sahrul, ada Wahab ya. Makasih ya yang udah hadir ya. Kali ini kita akan cerita tentang IoT ya. Bentar ibu share dulu ya. IoT ya. Jadi IoT-nya mungkin di ibu nggak terlalu detail ya. Jadi IoT juga bisa jadi satu buku sendiri ya. Tapi kalau ibu sih membimbing mahasiswa udah lumayan ya, ada beberapa orang ya IoT, dan IoT ini berkembang terus ya. Jadi nggak kayak dulu gitu ya. Jadi sekarang udah ada wireless sensor network, ada LoRa, terus yang personal area network juga masuk ya. Jadi jadi ini bisa bikin disertasi ini kalau IoT ya. Jadi bisa ke master, bisa ke kalian S1 ya. Jadi IoT sekarang udah luas banget ya. Ya gitu, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kedengaran ya. Oh, ada patah juga ya. Ya jadi pengantara IoT di sini. Jadi apa itu IoT? Ya mungkin kebanyakan kalian udah tahu ya, IoT itu istilahnya udah banyak banget yang denger. Jadi IoT itu atau Internet of Things
adalah kumpulan perangkat fisik yang saling terhubung melalui internet. Ya, jadi IoT itu pasti terhubung melalui internet ya, dan mampu mengumpulkan, memproses, serta bertukar data secara otomatis tanpa intervensi manusia ya. Jadi yang paling bagus emang dia udah otomatis ya. Kalian kalau misalnya mau bikin IoT yang pakai itu ya, bagus banget kalau pakai Cisco Packet Tracer ya. Di situ ada kita bikin jaringan IoT tapi yang udah pakai IP gitu. Jadi bukan cuma sekedar nyambungin pakai coding, tapi kalau di Cisco Packet Tracer dia bisa nyambung sama IP-nya gitu ya. Tapi emang nggak mudah, tapi kalian bisa belajar gitu ya. Tinggal lihat aja tutorial di itu ya, di YouTube ya. Jadi di sini konsep IoT ini mencakup berbagai jenis perangkat ya, seperti sensor ya, berbagai macam sensor gitu ya, yang kalian tahu tergantung keperluannya. Jadi sensor itu banyak banget ya, kalau kalian lihat di Google atau di YouTube, atau kalau misalnya di Tokopedia, Shopee ya, sensor juga macam-macam. Ada sensor yang murah-murah yang gampang rusak, tapi kalau misalnya kita mau ke realitas sebenarnya, mungkin kita pakai sensor yang bagus gitu ya, supaya awet dan bisa dipakai di kenyataan. Terus aktuator yaitu penggerak ya, macam-macam ya aktuator. Terus komputer kecil embedded system ya, jadi ini seperti Arduino microcontroller atau mikrokomputer seperti Raspberry atau Node MCU yang pakai WiFi. Jadi banyak banget ya, jadi gabungan antara sensor, penggeraknya, aktuator, dan komputer kecil ya gitu ya, sebagai otaknya gitu ya. Seperti kita misalnya manusia, kita mikrokontrolernya atau mikroprosesornya otak kita. Terus misalnya aktuatornya buat manusia itu kaki dan tangan. Kalau sensor itu seperti hidung ya misalnya, atau telinga, atau misalnya mata ya. Nah, kalau itu yang kita bikin itu ya sensor, aktuator, dan itu ya istilahnya kalau dalam bahasa mudahnya. Dan perangkat pintar lainnya ya, yang dilengkapi dengan teknologi komunikasi nirkabel atau kabel untuk berinteraksi satu sama lain, serta dengan sistem pusat cloud ya. Yang pusat cloud ini mungkin seperti yang nyambung ke internet ya, jadi seperti ThinkSpeak. Terus sekarang banyak banget ya, jadi bisa dilihat dari internet atau kita kenalin pakai HP gitu ya. Sekarang banyak, ada kalau dulu ada Blink ya, ThinkSpeak. Terus ada yang nyambung kita ke database ya, banyak banget sekarang ya. Kalian bisa cari-cari sendiri. IoT memungkinkan perangkat tersebut bekerja secara kolaboratif dalam jaringan yang terintegrasi, sehingga dapat memberikan solusi cerdas ya dan efisien dalam berbagai bidang seperti rumah pintar ya, atau smart home ya, industri juga bisa ya. Tentunya itu sensor-sensor, aktuatornya, dan lainnya udah disesuaikan ya. Ada Muhammad Rizky juga ya, makasih. Terus pertanian ya, smart farming ya, jadi pertaniannya itu bisa dimonitoring dan otomatis ya, ada yang pakai drone ya. Terus sensor-sensor ya, tentunya mahal gitu ya, tapi mungkin pertama investasinya mahal, tapi kesananya enak gitu ya. Jadi nggak repot kayak sekarang ya, dia bisa itu benih sendiri. Misalnya dia bisa tahu dari sensor-sensor itu kan ada nilai-nilainya ya, apa ini kering, apa ini basah, apa harus di apa namanya, apa harus keluar air gitu dari pompa ya, atau monitoring lainnya ya, tergantung kebutuhannya. Terus kesehatan juga ya, misalnya kesehatan itu karena dokter jumlahnya sedikit ya, jadi ada seperti kalau di luar negeri, kalau di Indonesia ibu kurang tahu ya.
Jadi alat-alat kesehatan itu bisa jarak jauh ya dimonitoring sama dokter. Atau kalau di aplikasi itu seperti Halodoc ya, Halodoc, terus yang lain juga mungkin banyak ya, BPJS juga mungkin ada ya. Tapi kalau di IoT itu mungkin seperti monitoring kesehatan dari jarak jauh ya. Bisa jadi satu dokter itu di Indonesia itu kan menangani terlalu banyak pasien. Jadi karena waktu terbatas, jadi kita bisa misalnya orang-orang udah tua nih ya, terutama konsultasi atau misalnya dicek tapi dari jarak jauh ya, pakai sensor atau bisa pakai wifi atau bisa pakai LoRa atau yang lain ya, itunya komunikasinya, dan nanti hasilnya bisa ketahuan sama dokter. Jadi dia diajarin dulu cara pakai alatnya gimana ya, terus tentunya harus terhubung sama-sama ya. Terus transportasi ya, seperti mobil bisa jalan sendiri gitu ya, yang autonomis itu kayak di luar negeri katanya taksi-taksi itu udah nggak ada supirnya ya, dan banyak lagi ya, mungkin banyak sekali source ya. Nah di sini IoT itu bisa memungkinkan banyak hal yang dulunya nggak mungkin ya, seperti setiap waktu ya, konteks apapun gitu ya, jadi bisa kita monitoring sesuatu yang jarak jauh, bisa dimonitor tergantung alat yang kita bikin. Terus anything any device ya, jadi semua perangkat ya, apa aja, terus orang juga bisa kita monitoring ya, seperti alat kesehatan itu kan ya, ada perangkat yang bisa dipakai ya kita, misalnya kalau simpelnya sih bisa monitoring kesehatan jantung ya, atau dia jatuh apa posisinya berdiri gitu ya, kalau orang tua kan ya. Terus ada yang detak jantung, banyak lah pokoknya ya, sampai otot. Terus ini juga kepala kita juga kan ya, kita EEG ya, ada ECG, ada EEG, pokoknya banyak ya, jadi memudahkan ya. Terus any service, any business ya, bisa bisa dipantau sekarang ya. Terus any pet, any network ya, jadi jaringannya banyak sekarang untuk komunikasi. Terus any place, anywhere ya, jadi dimanapun berada kita bisa terhubung. Nah ini karakteristik utama IoT, jadi ada interkoneksi ya, perangkat IoT saling terhubung melalui jaringan internet ya. Jadi ya utamanya melalui internet ya, baik menggunakan protokol standar ya, seperti Wi-Fi, Bluetooth ya, Zigbee, maupun teknologi LPWAN, Low Power Wide Area Network, seperti LoRaWAN atau NB IoT ya. Jadi interkoneksi, jadi terhubungnya melalui protokol standar atau ada juga yang low power ya. Nah kalian bisa cek satu-satu ya. Autonomi ya, perangkat IoT bisa beroperasi secara mandiri tanpa intervensi manusia ya. Jadi kita bisa bikin seperti otomatis ya, misalnya pakai fuzzy logic ya, nanti kalian mungkin belajar ya sama dosennya ya. Jadi misalnya sensor suhu otomatis mengirimkan data ke server untuk pengambilan keputusan ya. Nanti kalian belajar sama dosen-dosen yang seperti Pak Fikri gitu ya, atau Bu Ani ya, yang seperti ini. Jadi ini bisa dipakai buat skripsi nanti kalian ide-idenya ya. Terus data driven IoT bergantung pada pengumpulan data ya dari lingkungan fisik yang kemudian diproses untuk mendukung analisis, prediksi, dan pengambilan keputusan ya. Jadi kalau dulu IoT ya cuma sederhana ya, tapi sekarang jadi buat pengambilan keputusan ya. Jadi data-data dari sensor itu ya kan terhubung ke internet tuh ya, terus kemudian datanya itu kita proses, jadi kita bisa
melakukan analisis ya, misalnya prediksi apa gitu, pengambilan keputusan gitu ya, jadi bisa otomatis ya. Jadi data itu sangat penting, dan sekarang elektro itu ya jadi nyambung ke AI ke komputer, ke coding gitu ya. Jadi udah bersinggungan banget orang elektro tuh yang bikin skripsi, bikin pasca sarjana, bikin disertasi kayak gini tuh udah banyak ya. Jadi kalian juga bisa ada peluang. Terus skalabilitas ya, jumlah jumlah perangkat IoT ya, jadi sekarang tuh berkembang sangat besar ya. Jadi efek dari telekomunikasi ya, makanya ada 5G 4G apa makin cepat, jadi IoT juga makin banyak ya. Jadi perangkat yang tersambung, mulai dari perangkat yang kita pakai misalnya ya, kalian sekarang kan pada punya smart 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 itu ya, jam yang smartwatch itu, atau kalau di luar negeri alat yang bisa dipakai itu buat memantau kesehatan banyak ya, atau misalnya yang ada di kendaraan, atau ada yang ada di rumah, atau ada yang di pabrik ya. Jadi udah sensor tuh udah banyak banget sekarang ya, jadi IoT tuh udah berkembang. Terus efisiensi, dengan IoT proses bisnis atau operasional menjadi lebih efisien karena dapat dimonitor dan dikendalikan secara real time ya. Jadi kalau zaman dulu kan harus ada yang nongkrongin gitu ya, ngecek ya kalau zaman manual. Kalau sekarang kan kita bisa lihat kalau lancar komunikasinya, dari jarak jauh aja udah cukup ya, datanya udah diproses bisa ya. Terus komponen utama IoT ya, untuk menjalankan IoT ada beberapa komponen utama yang harus ada ya. Jadi harus 3 komponen ini. Oh, ada seseorang ya, mana ya ini teh ya. Nah, ke atas izinkan ya Jerry ya. Bentar. Jadi perangkat fisik atau device ya. Jadi perangkat fisik. Jadi emang simulasi bisa ya. Tapi sebagus-bagusnya simulasi enaknya dicoba ya. Ada simulasi juga misalnya kayak Proteus gitu ya. Terus ada juga Tinkercad ya, walau dia nggak terlalu IoT sih ya, jadi kayak microcontroller gitu. Jadi perangkat fisik itu mungkin di sini udah banyak yang tahu ya. Misalnya sensor ya. Sensor itu kalau di manusia tuh seperti perasa gitu ya. Jadi dari sense gitu ya. Oh, ada Salman ya. Jadi mengumpulkan data dari lingkungan fisik, misalnya suhu ya, tekanan ya, cahaya, dan banyak lagi ya. Ini baru contoh. Jadi tergantung keperluannya. Jadi sebelum kita bikin alat, kita ngelis dulu kita butuh apa sih gitu yang mau dideteksi gitu, yang datanya kita butuh apa ya gitu. Terus aktuator ya, jadi dia menjalankan tindakan berdasarkan data yang diterima, misalnya pompa air ya, lampu pintar ya. Jadi kalau pompa air kan berarti kalau misalnya airnya kurang dia nyala gitu. Kalau lampu misalnya dari sensor cahaya misalnya, terus dia kalau nggak ada orang misalnya dia mati. Kalau misalnya ada orang, oh sensor cahaya atau sensor gerak gitu ya kalau lampu. Terus embedded system misalnya microcontroller atau komputer kecil yang mengatur fungsi perangkat. Nah, kalau ada di embedded system ini berarti kita ngoding juga di sini ya masuknya ya, tapi tentu kita butuh komputer atau laptop buat coding ya. Kalau codingnya udah masuk ya berarti dia bisa jalan ya, tapi pertama harus di upload dulu. Nah, ini contoh-contoh sensor ya, seperti ini ultrasonic modul buat mendeteksi jarak. Terus kalau ini human body sensor ya, misalnya untuk mendeteksi makhluk hidup. Kalau tilt sensor, ibu lupa, fotosensitif ya, untuk itu apa,
ya di situ sound ya, suara gitu. Sensor vibrasi itu buat vibrasi ya, getaran. Infrared ya, infrared seperti remote ya. Terus ini smoke sensor ya, asap ya. Terus ada one part sensor, flame sensor, sensor api ya, laser head sensor, clock module ya. Jadi ada sensor tanah ini ya. Jadi kalau dia misalnya masuk ke tanah, terus tanahnya basah apa, nanti keluar nilai ya. Terus raindrop ya untuk hujan ya, sensor hujan. Terus temperatur dan humidity ya, suhu dan kelembaban ya. Tapi ya ini sensor-sensor murah ini kadang-kadang nggak awet gitu ya, tapi buat belajar. Super regeneratif sensor. Terus ini aktuator ya, macam-macam. Ini ada roda Bu, ya. Bu, Iya. slide-nya nggak ada, Bu? Oh, slide-nya nggak ada, masa? Iya. Coba aja. Oh, dari tadi nggak ada slide-nya. Ya, yang lain mah tidur, man, Bu. Oh, maaf ya. Oh, yang lain tidur. Iya, Bu, maaf. kalau ini mah akuator ada. Tapi kalau di Herang juga ada, Bu. Sekarang ada nggak? Di Saharwa ada, Bu. Ada nggak? Sekarang ada? Bu, ada, Bu. Iya, makasih ya. Oh, tadi nggak ada. Untung bilang ya. Bu, adaan. Tadi juga ada, Ibu. Alhamdulillah, ada ya sekarang ya. Ya, inilah kalau kayak gini biasanya kalau kalian bikin robot-robotan ya, sebangsa-bangsa. Ini yang buat roda, terus ini motornya, terus yang lain juga ada motor apa ini kayak buat bikin mobil-mobilan ya, Tamiya gitu ya. Dan banyak lagi. Tapi ini motor servo ya, jadi motor juga ada karakteristiknya gitu ya, tergantung. Jadi ini aktuator contohnya. Ada lagi yang buat bikin robot misalnya yang skalanya lebih besar ya. Nah, jadi ada lomba robot ya kalau kalian mau ikutan. Nah, ini ada jaringan komunikasi ya, atau communication network. Jadi protokol komunikasi ya seperti MQTT ya, COAP, HTTP. Jadi dia pakai internet juga bisa. Terus pakai MQTT ya, jadi tergantung keperluannya ya. Terus ada LoRaWAN ya, LoRaWAN, Zigbee, BLE ini yang itu yang Bluetooth Low Energy dan lain-lainnya ya. Jadi bisa pakai internet biasa, bisa pakai LoRaWAN, bisa pakai Zigbee, BLE dan lainnya ya. Terus infrastruktur jaringan ya seperti gateway, router dan server ya. Terus platform IoT ya, IoT platform, tempat penyimpanan, pemrosesan dan analisa data dari perangkat IoT ya. Jadi kalau IoT ini ya berarti kalau udah pakai IoT itu kita kan ada dulu mah microcontroller Arduino ya. Kalau Arduino itu berarti bukan IoT, jadi cuma biasa aja gitu ya. Tapi kalau udah IoT itu dia udah bisa tersambung ke internet gitu ya. Misalnya seperti node MCU gitu, atau Arduino tapi dipakein modul WiFi gitu ya. Atau misalnya Raspberry Pi ya, atau misalnya yang lainnya ya, banyak ya. Nah, ini tempat penyimpanan analisis data. Jadi yang seperti AWS IoT ya, Microsoft Azure IoT, Google Cloud IoT Core, IBM Watson IoT ya. Jadi analisis datanya. Jadi sekarang itu udah banyak ya, seperti AI ya. Sekarang AI gratis juga banyak ya. Kalau dulu kan AI itu ChatGPT aja, sekarang udah banyak banget ya. Jadi semuanya berkembang. Terus aplikasi pengguna akhir, end user application. Jadi antarmuka pengguna seperti aplikasi mobile, dashboard web atau sistem manajemennya. Nah, ini
biasanya orang elektro itu kerjasama sama orang TI ya atau SI ya, jadi buat bikin aplikasi gini ya. Jadi kita nggak bisa semuanya kita bikin sendiri ya, kecuali kalau kita bikin yang udah jadi ya, misalnya kayak Blink atau yang lainnya. Tapi kalau kita mau serius ya kita harus kolaborasi ya sama prodi lain. Nah, misalnya aplikasi smart home yang memungkinkan pengguna mengontrol lampu atau AC dari ponsel mereka ya. Jadi ada yang udah jadi, ada yang kita harus bikin sendiri. Terus ada keamanan atau security ya. Jadi perlindungan terhadap serangan cyber ya, pencurian data atau penyalahgunaan perangkat IoT. Ya, jadi kalau udah security ini banyak juga pencurian data ya. Jadi ada cyber security, ada bisa masuk hukum juga ya kalau keterlaluan pencurian data atau penyalahgunaan perangkat IoT. Ya misalnya CCTV gitu ya. CCTV misalnya ya dia misalnya ngambil data gitu, tapi bukan datanya dia gitu ya. Kan ada orang ya ngambil data, dia nyimpen tapi nggak seizin orang ya. Jadi di sini ada fitur seperti enkripsi data, autentifikasi 2 faktor, dan firewall ya. Terus aplikasi IoT dalam berbagai bidang ya. Nah, kalau rumah pintar mungkin kalian bisa terapin di rumah ya. Ada yang udah itu ya, ada udah jadi, ada yang harus kita rangkai sendiri ya. Smart home sekarang yang jualan di Tokopedia sama Shopee udah banyak yang udah jadi ya, tapi lumayan rada mahal ya. Misalnya rumah pintar itu lampu pintar ya, AC otomatis, alarm keamanan, dan sistem kontrol suhu, atau bisa gabungan dari semuanya ya, tergantung apa yang mau dikontrol, terus sensornya apa, terus aktuatornya apa ya. Contohnya smart thermostat yang dapat menyesuaikan suhu ruangan berdasarkan pola pengguna ya. Jadi mungkin waktunya mungkin ya, kalau kita kepanasan ya mungkin bisa lebih dingin ya. Terus industri 4.0, monitor kondisi mesin seperti secara real time ya. Terus prediksi pemeliharaan proaktif dan optimasi produksi ya. Sekarang juga ada ya mahasiswa yang lagi bikin skripsi yang mirip dengan ini ya, buat PLTU ya. Mungkin anak PLTU tahu ya, namanya si Ilyas ya. Jadi ada beberapa orang yang seperti ini. Contoh sensor di pabrik yang mengirimkan data tentang kecepatan mesin dan suhu operasi ya. Jadi sebelum ada kerusakan, jadi dia ngirim alarm dulu ya. Jadi ini misalnya harus dilakukan apa gitu ya, pemeliharaan atau gimana, ganti mesin atau gimana, jadi bisa dibikin seperti itu. Terus pertanian ya, smart agriculture ya. Ini cocok buat Indonesia karena di Indonesia banyak petani ya. Jadi di sini sensor-sensor untuk memantau kondisi tanah, curah hujan, kelembaban ya. Jadi tergantung ya. Nah, tapi kalau di luar negeri itu udah pakai drone gitu ya. Itunya apa? Menyebar benih, terus ada hubungannya lagi dengan banyak ya. Kalau di luar negeri udah jauh banget ya. Di kita juga ada tapi belum terlalu banyak gitu ya. Contohnya sistem irigasi otomatis yang menyiram tanaman hanya sangat diperlukan ya. Jadi kalau misalnya dia basah, dia mungkin nggak nyiram ya. Jadi kalau sensornya dia kering gitu ya, nilainya berapa, dia nyala pompanya gitu ya. Nah, jadi ini udah banyak yang bikin, kalian bisa lihat di jurnal-jurnal, di YouTube atau di Google ya, referensinya.
kalau website juga banyak. Nah terus kesehatan ya, healthcare ya, ini juga banyak dibutuhkan ya. Nah kalau ini misalnya masuknya ke biomedis ya, jadi alat medis yang terhubung misalnya seperti monitoring denyut jantung, alat pacemaker, dan perangkat monitoring pasien ya. Jadi ini masuknya ke biomedis ya, tapi kadang-kadang mahasiswa elektro juga banyak ya yang pakai. Tapi nah ini kendalanya kalau ngebimbing mahasiswa itu, alatnya kalau misalnya yang murah-murah cepet rusak. Jadi kadang-kadang skripsi itu bisa sampai berapa kali beli sensor ya. Maklum sensor yang di Tokopedia yang berapa gitu yang murah ya. Nah ini ada lagi misalnya alat deteksi gula darah yang mengirimkan hasil langsung ke dokter melalui aplikasi ya. Jadi gula darah juga ada yang lewat darah kan, ada yang lewat air kencing ya, ada lagi mungkin yang enggak yang beda lagi ya. Ibu juga nggak terlalu ngikutin ya, tapi ini bagus soalnya di Indonesia ini banyak orang yang diabetes ya, banyak orang diabetes. Terus transportasi ya, misalnya monitoring kendaraan ya, ya pakai sensor GPS kali pelacakan lokasi dan pengoptimalan rute ya. Mungkin kalian juga pakai aplikasi ya sebangsa apa ya namanya ya, banyak ya, Google Map, terus ada Waze apa ya, terus apalagi banyak ya. Jadi udah banyak ya transportasi, atau mobil otonom mungkin ya. Kalau di mobil otonom itu kan dia bisa mikir sendiri ya, ada kan itunya ya, datanya. Oh kalau kesini misalnya macet, oh coba lewat jalan ini gitu ya. Ya jadi di situ contohnya kendaraan otonom menggunakan IoT untuk navigasi dan penghindaran tabrakan ya. Jadi dia ada sensornya juga ya, di samping, di belakang, di depan gitu ya. Ada apa sih, bentar. Nah terus udah itu telekomunikasi ya, bener tuh sih, di telekomunikasi yang misalnya monitoring BTS ya, atau Base Transceiver Station yang kita udah kemarin belajar ya. BTS ya, yang menara-menara itu manajemen energi dan pelacakan aset ya. Jadi sekarang semua bisa dikontrol jarak jauh ya. Kalau ada yang parah baru mungkin ada teknisi yang datang ya, misalnya harus dibenerin gitu. Jadi operator telekomunikasi menggunakan IoT untuk memantau kondisi BTS secara real time. Terus tantangan dalam implementasi IoT. Jadi meskipun IoT potensinya besar, tapi implementasinya juga ada beberapa tantangan ya. Nah ini seperti keamanan, jadi resiko serangan cyber, pencurian data, dan penyalahgunaan perangkat IoT ya. Jadi seperti ini tuh ada hukum-hukumnya ya, ada pasal-pasalnya. Kalau kalian belajar cyber security ya, kalian bisa cek. Terus kebutuhan akan enkripsi data, autentikasi, dan proteksi perangkat keras ya. Jadi harus belajar itunya juga. Jadi cyber security itu nggak banyak orangnya, tapi ini penting banget ya. Jadi banyak orang yang bisa ngejebol gitu ya, ngejebol website ya, terus misalnya ngambil uangnya atau apa ya. Jadi harus ada yang itu. Terus interoperabilitas, perbedaan standar antar vendor membuat sulit untuk mengintegrasikan perangkat dari berbagai produsen ya. Jadi ini standarnya beda-beda jadi kadang-kadang sulit ya menyambungkannya ya. Terus skalabilitas, mengelola jutaan perangkat IoT secara bersamaan bisa menjadi tantangan teknis dan logistik ya. Jadi karena udah banyak banget,
kadang-kadang hang gitu atau apa gitu ya, atau ada yang enggak jalan ya. Jadi biaya operasional ya, biaya awal untuk membeli perangkat IoT dan infrastruktur bisa mahal ya. Karena kan kalau IoT beneran bukan kayak sensor yang murah-murah gitu ya. Jadi harus sesuai dengan standar yang ada di perusahaan atau di pertanian atau apa ya. Jadi awalnya emang mahal, tapi kesananya kalau udah lama malah jadi murah ya, karena kan jalan sendiri gitu ya. Terus daya tahan perangkat ya, banyak perangkat IoT beroperasi di daerah terpencil atau ekstrim sehingga membutuhkan daya tahan tinggi ya. Nah makanya harus disesuaikan ya, ada macam-macam ya perangkatnya, dan harus dikasih pelindung gitu ya. Kalau misalnya itu misalnya Raspberry-nya gitu ya, atau sensornya gitu ya. Terus ini contoh kasus IoT ya, studi kasus misalnya Smart City ya, mungkin sering dengar Smart City. Nah sebenarnya secara nggak sadar hidup kita tuh sekarang udah di antara Smart City ya. Ada CCTV gitu ya, terus ada apa teh, parkir misalnya, tapi kalau parkir belum kelihatan ya. Terus sampah ya, dan keamanan publik ya. Jadi sekarang polisi nggak terlalu banyak, tapi kalau misalnya kita melanggar, tahu-tahu nanti masuk ke alamat kita ada tilang gitu ya. Jadi gitu. Terus kalau di negara lain gitu seperti Singapura, kalau kita buang sampah sembarangan nanti ada tagihan gitu ya, denda gitu ya. Jadi kalau di kita mungkin belum semua, tapi kalau di negara lain udah mencakup ya. Nah ini contohnya sensor di jalanan yang mengirimkan data lalu lintas ke sistem manajemen untuk mengoptimalkan lampu lalu lintas. Terus logistik dan supply chain, pelacakan barang menggunakan GPS dan RFID ya. Jadi kalian suka itu paket kan, sekarang bisa didetek paketnya ada di mana ya, contohnya gitu. Tapi kalau yang pribadi mungkin alat kita misalnya seperti motor ibu kan motor listrik ya, atau mobil gitu, di situ ada GPS-nya ya. Jadi bisa di monitoring ada di mana itu motor ya. Jadi kalau dicuri terus alatnya masih ada, bisa ketahuan, didatengin aja lokasinya ke situ ya. Jadi contohnya perusahaan logistik menggunakan IoT untuk memantau lokasi kontainer dan kondisi produk selama distribusi ya. Jadi udah dipakai gitu ya. Terus energi terbarukan ya, jadi makanya sekarang elektro itu kayaknya semua bidang dan nyambung ke IoT ya, seperti kelistrikan juga gitu. Penggunaan IoT untuk produksi listrik dari panel surya atau turbin angin ya. Jadi kalau disambungin ke IoT, kita bisa tahu produksi listriknya berapa ya, tegangannya berapa, ampernya berapa ya, masih cukup atau enggak gitu ya. Jadi real time gitu ya. Nah ini sensor mengirimkan data cuaca kepada sistem untuk mengoptimalkan produksi energi. Nah ini konsep dasarnya ya. Setiap objek memiliki kemampuan komputasi. Objek dapat berkomunikasi satu lain, data dikumpulkan dari lingkungan nyata dan diproses untuk pengambilan keputusan ya. Kalau yang udah nyambung ke AI ya. Nah contohnya ini ya tadi udah. Nah ini arsitektur IoT ya. Mungkin kalau yang udah belajar di komunikasi data ini ya, misalnya ada perception layer, mengumpulkan data dari sensor aktuator, misalnya suhu, gerakan, tekanan ya.
dan lain-lain sesuai dengan apa yang dideteksi. Terus network layer mengatur transmisi data dari perangkat ke gateway atau cloud menggunakan protokol ya, seperti MQTT, LoRa, dan lain-lain. Terus menyediakan middleware layer, menyediakan layanan integrasi, sinkronisasi, dan transformasi data antara perangkat dan sistem lain. Terus platform layer atau cloud layer, tempat penyimpanan dan pemrosesan data besar menggunakan big data, AI, machine learning ya. Terus application layer antarmuka akhir pengguna ya, jadi yang seperti ada di dashboard web atau di aplikasi misalnya di HP ya, jadi di pengguna akhir ya. Terus security layer menjamin keamanan di semua layer, jadi mulai dari autentikasi, enkripsi, terus firewall ya. Terus manajemen layer mengelola seluruh siklus hidup perangkat IoT ya, jadi konfigurasinya, monitoringnya, update-nya, dan maintenance ya atau perawatan ya. Kalau misalnya, nah ini protokol komunikasi IoT. Jadi ada beberapa protokol komunikasi dalam IoT beserta karakteristik dan penggunaannya. Ya, misalnya MQTT ya, Message Queuing Telemetry Transport. Karakteristiknya berbasis publish, subscribe, ringan dan efisien. Ya, jadi kenapa banyak yang pakai MQTT itu ini mendukung QoS level 0 sampai 2. Cocok untuk bandwidth rendah ya. Kalau yang bandwidth tinggi itu pakainya dia Raspberry ya contohnya. Penggunaan contohnya smart home, remote monitoring, fleet management ya. Terus ada lagi CoAP, Constraint Application Protocol. Karakteristik RESTful API ringan, bekerja di atas UDP, mendukung observasi sumber daya, mendukung DTLS untuk keamanan. Penggunaan perangkat wearable itu yang bisa dipakai ya. Kalau di luar negeri banyak, kalau di sini kurang tahu ya. Terus ada sensor lingkungan ya. Sensor lingkungan itu yang berhubungan misalnya dengan suhu misalnya, atau itu apa teh namanya, nilai-nilai yang berhubungan dengan apa lingkungan gitu ya, seperti pencemaran ya, nilai-nilai apa gitu ya. Terus gedung pintar ya, jadi misalnya di dalam gedung itu misalnya mendeteksi parameter apa gitu ya yang berhubungan dengan gedung, apakah mendeteksi gempa bumi atau mendeteksi suhu atau gerakan, getaran atau apa ya. Jadi ini ringan ya. Terus LoRaWAN ya, LoRaWAN juga bagus ini ya. Jadi dia itu LoRaWAN itu dia bisa jarak jauh tapi nggak usah pakai WiFi ya. Jaraknya bisa 10 sampai 15 km area pedesaan ya. Jadi kalau di kota kan dia penuh ya. Kalau di desa kan bebas gitu ya. Nggak banyak frekuensi gitu ya. Terus bandwidthnya rendah ya, daya rendah, biaya infrastruktur rendah ya. Penggunaan misalnya smart agriculture, smart metering, pelacakan aset ya. Jadi misalnya ini bisa dipasang sensor tapi nyambungnya ke komunikasinya ke LoRa ini ya. Jadi kayak aplikasinya tuh banyak, kesehatan bisa, pertanian bisa, dan banyak lagi ya. Penelitian sekarang banyak pakai LoRa ya, yang skripsi atau lainnya. Terus ada NB IoT, Narrowband IoT, karakteristik teknologi seluler LPWAN ya, ini hubungannya ke yang LoRa tadi ya, tapi dia lebih besar cakupannya. Terus konektivitas dalam ruangan baik, hemat energi, biaya modul murah, penggunaan
misalnya smart parking ya, ya mungkin ini di kota-kota besar, smart lighting, tracking dalam gedung ya. Terus Zigbee ya, Zigbee ibu terus terang belum pernah pakai ya, nanti kalian bisa lihat aja contohnya di YouTube atau di Google. Jadi networkingnya mesh, low power, kecepatan rendah ya, cuma 250 kbps. Contoh cocok untuk jaringan kecil ya. Kalau nggak salah dia itu masuknya ke personal area network, jadi untuk itu ya, bukan jaringan besar gitu ya. Penggunaan smart home, otomatisasi rumah, sensor lingkungan, jadi dia jaringannya kecil. Terus Bluetooth low energy ya, Bluetooth itu ya yang kemarin kita udah bahas ya, perangkat-perangkat yang bisa nyambung ke Bluetooth seperti HP ya, laptop, komputer, speaker ya, terus headset ya, dan lain-lain. Bisanya jarak pendek, terus sangat hemat daya, digunakan untuk konektivitas dekat ya, jadi nggak bisa berkilo-kilometer, paling 10 meter mungkin ya. Penggunaan wearable device ya, jadi alat yang bisa dipakai. Terus beacons, kontrol lampu ya. Kalian suka punya mungkin lampu-lampu yang bisa ganti-ganti warna atau ikutin musik ya. Terus ini ya aplikasinya, IoT dalam telekomunikasi ya, sensor, nah monitoring infrastruktur BTS. Ini menjadi banyak ya. Kalau dari lecture note pindah ke sini ya. Maaf gambar-gambarnya belum dimasukin, misalnya sensor suhu, voltase, kelembaban dipasang di menara BTS ya, jadi supaya tahu itu kondisinya kayak gimana di BTS ya. Terus data dikirim via LoRaWAN atau Narrowband IoT ke server pusat. Alarm otomatis terkirim jika ada kondisi abnormal. Terus manajemen aset, GPS tracker dan RFID digunakan untuk melacak aset operator ya. Data dikumpulkan, ditampilkan di dashboard manajemen ya. Jadi kita bisa memantau data ya. Terus smart grid energi ya, jadi smart grid energi itu seperti energi itu ya, yang kumpulan-kumpulan dari PLN itu ya, bisa di apa ya, di itu ya ngomongnya teh gimana ya, smart grid itu. Jadi di masa depan nanti Indonesia juga udah ada ya, jadi kumpulan dari grid ya, jadi mau off grid, on grid ya, mau di PLTS, mau dari PLN, mau dari wind energy, mau dari energi apa, semuanya nanti bersatu gitu ya, jadi bisa dimonitoring, jadi bekerja sama gitu ya. Jadi misalnya di kita nanti, kalau di Indonesia mungkin belum ya, belum banyak lah gitu ya, di kita itu misalnya kekurangan PLN drop gitu ya, tapi di energi terbarukan lagi banyak gitu. Nah terus di ituin di jadi bisa mengisi gitu ya, smart grid energi itu bisa gitu, jadi saling mengisi. Jadi kan kalau yang renewable energy itu kan disimpan di baterai ya, jadi bisa tuh saling mengisi, bisa dimonitoring. Terus smart meter dipasang di setiap BTS ya. Data konsumsi energi dikirim via MQTT ke sistem analisis. Nah ini kalian kalau gitu analisisnya bisa. Terus optimasi biaya dan efisiensi listrik ya. Nah terus 5G dan massive IoT. Jadi 5G ini mendukung jutaan perangkat IoT dengan latensi sangat rendah ya. Kemarin masih ingat ya, latensi itu waktu untuk dikirim dan terima ya. Kalau waktunya itu kurang dari 1 milidetik itu udah bisa buat 5G ya untuk.
Terus cocok untuk aplikasi real time seperti drone, kendaraan otonom, dan remote surgery. Jadi remote surgery itu seperti operasi jarak jauh ya, harus pakai yang delaynya sangat rendah, karena kalau uh, di luar negeri itu udah ada kayaknya ke Indonesia, tapi jaringannya harus stabil ya. Jadi yang operasinya pakai robot tapi tangannya tangan orang gitu ya. Robotnya ada di kita, misalnya orangnya di Amerika, tapi harus pakai yang latensinya sangat rendah ya. Jadi di masa depan itu kalau 5G udah stabil atau lebih dari stabil, bakal ada operasi jarak jauh banyak ya. Nah, di sini tantangan keamanan IoT, perangkat tidak bisa diupdate firmware ya. Kurangnya standarisasi keamanan, rentan terhadap serangan ya, DDoS, malware, dan spoofing ya. Ini kalau kalian belajar itu ya. Jadi masih kekurangan di cybernya ya, di security-nya. Jadi makanya ahli cyber security itu jarang, emang susah, tapi berguna banget ya. Solusi enkripsi end to end, TLS, DTLS, autentikasi dua faktor, update firmware berkala, terus segregasi jaringan. Misalnya VLAN dan firewall. Nah, ini studi kasus ya. Kalian bisa bikin ya contohnya. Misalnya smart agriculture dengan LoRaWAN ya, ada tugas ya dari ibu. Jadi ini bisa jadi buat nilai itu apa pas UAS ya. Pasti kalau IoT itu kepake ya sampai kalian sampai kapanpun ya, karena kayak gini kan berkembang terus ya. Mungkin kalian buat di rumah sendiri atau di kerjaan, atau siapa tahu kalian usaha di bidang ini kan ya. Nah, di sini smart agriculture, masalah petani kesulitan memantau kondisi tanah dan cuaca secara real time ya. Kalau petani manual kan ribet ya. Kalau kita pasang sensor manual kan nggak bisa dimonitoring ya. Tapi dia butuh. Nah, akhirnya solusinya instalasi sensor tanah ya, pH, kelembaban, dan suhu ya. Jadi ada 3, yang satu deteksi buat pH, yang satu kelembaban, suhu ya, atau 2 sensor jadiin satu, atau misalnya yang lainnya juga bisa tambah. Terus data dikirim via LoRaWAN ke gateway ya, dia pakai LoRa. Terus diintegrasikan ke platform cloud ya, supaya bisa dimonitoring dari mana aja, dikontrol juga. Terus petani menerima notifikasi via SMS atau aplikasi ya. Hasilnya efisiensi irigasi meningkat, produktivitas pertanian naik, biaya operasional turun ya. Jadi kalau misalnya petani ini harus nyuruh orang buat nyiram atau buat nabur benih atau apa ya, kalau udah ada smart farming misalnya tinggal pakai aja drone, atau misalnya irigasi aja sendiri, dipasang pipa-pipa ya, terus pakai pompa ya, atau gimana ya, kalian bisa bikin sendiri, bisa lihat contoh banyak ya di YouTube, di Google ya. Jadi modalnya sekali tapi kesananya enak ya, tinggal di maintenance ya. Kesimpulan, IoT adalah fondasi teknologi masa depan yang akan semakin penting di era digital. Dengan arsitektur yang tepat, protokol komunikasi yang sesuai, dan kebijakan keamanan yang kuat, IoT dapat memberikan dampak positif di berbagai sektor ya, termasuk makanya kenapa ibu masukin IoT ke telekomunikasi ya. Kalau dulu mah belum, tahun-tahun kemarin mah. Karena sekarang IoT itu ya udah jadi satu gitu ya di telekomunikasi, udah bukan barang aneh lagi gitu ya. Jadi nyambung ke semua hal ya. Nah, gitu ya. Terus ya ini referensinya ya, ibu dapat materinya sedikit dari ini, sedikit dari ini gitu ya.
Mungkin nanti di akhir mungkin ibu kasih itunya ya, link-linknya ya, yang kalian bisa baca-baca kalau mau serius ya. Jadi kalau kalian menguasai IoT bakal itu ya, mungkin pertama kalian belajarnya dari Arduino dulu ya. Udah Arduino, misalnya Arduino Nano atau apa, terus ke node MCU ya, node MCU, sensor-sensor nyambungin apa, ibu juga belajarnya gitu ya. Terus misalnya ikut kursus atau workshop gitu ya, mungkin di elektro juga suka ada gitu ya. Tapi kalau sekarang sih banyak belajar di YouTube juga ya, tahapan-tahapannya ada, terus aplikasinya juga banyak. Jadi kadang-kadang kalau sekarang mah kalau mahasiswanya aktif bisa jadi lebih cepat itu ya, pinternya gitu ya. Ya gitu mungkin yang ibu bisa sampaikan hari ini. Mungkin ada yang mau sharing atau suka misalnya belajar sendiri IoT. Oh iya, sambil ibu absen ya, ngomong-ngomong suaranya kedengaran nggak ibu? Kedengeran. Alhamdulillah. Ya kita absen ya, coba kita share. Nanti dah ibu kirim dah buku-bukunya. Sebenarnya yang satu-satu itu susah ya. Ini topik-topiknya tuh sebenarnya luas, cuma nggak mungkin kalau dalam satu pertemuan itu kita ceritakan semua, susah. Semuanya bisa jadi satu pelajaran ya, paling ibu bisa ceritain sedikit-sedikit gitu ya. Tapi nanti kalau kalian itu nanti seiring berjalannya waktu di pelajaran lain juga nyambung gitu ke sini. Mana ya? Abi Ahmad Asyauki ada? Hadir Bu. Oh ada ya di paling depan. Kalau Alia Hadir Ibu. hadir, Angga Hadir Bu. Hadir. ada. Arya belum tahu ya. Patah tadi ibu lihat. Dimas ada ya. Denis ada. Ada nggak Denis Abdurrafi? Tidak ada ya. Ada Bu. Ada. Oh ada. Kalau Ripan, gini banyak ya kalian tuh. Ripan hadir. Ripan hadir. Mana tadi teh? Ripan. Tuh. Terus Waridin Hadir Bu. oh hadir. Waridin PLTU ya? Kurnia hadir Bu. Iya, Kurnia hadir. Mana Kurnia? Aduh. Kurnia ini. Kurnia Wahab ada? Hadir Bu. Hadir. Salman Hadir Ibu hadir. hadir. Sahrul nggak ada ya. Rizky Hadir Bu, hadir. oh Sahrul ada. Rizky tadi sama Rizky ada ya, dua-duanya ya. Ada Bu. Ridho ada? Hadir Bu. Hadir. Muhammad Rizky Hadir Bu. hadir. Muhammad Bagas ada? Apa? Tidak hadir. Muhammad Repi Faisal ada ya tadi ya. Pertama Imam Baujani
nggak ada suaranya. Lucky, Jerry ada ya tadi ya, Hera ada, Hendy Hadir. ya. Paling cantik Hendy ada nggak? Handi paling ganteng Bu ada. Oh, Hendy paling ada. Terus Ferdiansah Hadir Bu, Ferdi hadir. Oke. Paujan Hadir Bu. hadir ya. Jadi ada beberapa orang yang hadir ya, nanti ibu kasih rekamannya juga ya. Nanti buku-buku mungkin ibu kirim ya, tapi nggak apa-apa kalau bahasa Inggris ya, kalau kalian mau iseng-iseng sambil baca gitu ya tentang materi-materi ini. Soalnya kalau buku bahasa Indonesia belum banyak yang detail gitu ya. Coding juga ada, misalnya tentang IoT, Arduino, misalnya Raspberry apa. Ada buku ya di sini namanya PDF Drive. Udah dengar nggak? PDF Drive. Jadi kalian bisa download nanti bentar ya. Mana ya? Home. Jadi buku-buku bisa dari sini ya, PDF Drive. Jadi kita makan belajar ya. Mana ya? Kan suka banyak Drive. Nih, PDF Drive. Pokoknya itulah dah, nanti ya ibu cariin ya. Belum ini. Di sini ada yang mau sharing nggak atau mau tanya tentang bahasan kali ini? Apa ada yang mau nanya tugas? Apa gimana? Udah pada bisa IoT belum kalian atau Arduino gitu? Belum Ibu. Oh, kalau belum mah ya udah studi literatur aja, cari-cari ya. Ya, Udah bisa Bu kalau udah ada yang bisa kalian bikin video tentang karya kalian terus di share ya. Tapi kalau belum mah studi literatur aja, misalnya IoT untuk rumah misalnya, atau buat pertanian, atau misalnya buat perusahaan, tapi nanti di belakang kasih studi literaturnya ya, referensinya dari mana gitu ya. Jadi kalian ceritain aja gitu, misalnya dari jurnal atau dari buku atau dari website gitu ya. Nanti kalian juga sebentar lagi juga belajar dari Bu Ani atau Pak Fikri atau siapa ya, pelajarannya teh adalah nanti ya yang ngebahas microcontroller gitu. Ada yang udah bikin tugasnya? Ada yang mau cerita? Ada yang udah bikin tugasnya belum? Siapa yang udah bikin? Siapa waktu itu? Patah Bu. Patah udah bikin tugas? Belum Bu, itu tadi Hendy Bu yang udah sebenarnya Bu. Waktu itu ada kan di grup yang udah bikin, katanya siapa? Iya Bu, Hendy Bu. Iya. Iya, pokoknya sedikit-sedikit lah dari sekarang dilihat-lihat ya soal IoT, sensor-sensor ya. Nanti juga kalian bakal belajar ya, nanti kayaknya setiap pertemuan nanti bakal praktek terus ya. Nanti ada codingnya juga, yang pasti pakai komputer, pakai laptop nanti teh. Terus harus beli Arduino-nya. Emang di kampus juga di lab ada, tapi kalau kalian punya sendiri kan nanti bisa praktek sendiri ya di rumah gitu. Jadi insya Allah lah kalau IoT mah bakal bermanfaat ya. Di sini masa nggak ada yang bisa? Pasti ada sih. Dulu mah
Jerry ya suka main itu Raspberry atau main apa. Nah sepi ya. Ya, ada nggak yang mau komen atau mau apa ngobrol sebelum kita tutup? Sepertinya udah cukup, Bu. Udah cukup ya, udah pada ngantuk ya. Capek. Ya, ya udah, terima kasih buat semuanya ya. Semoga menambah sedikit ilmu untuk kalian, dan ibu juga mohon maaf kalau ada salah kata atau salah apa. Terima kasih udah hadir dan menyempatkan waktu ya. Selamat istirahat, selamat apa, udah jam 8 lebih ya. Nanti ibu sharing juga ininya apa videonya di adlink ya. Sehat-sehat semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih, Bu. Makasih sama-sama.